Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamis, tanggal 24 April tahun 2025, bab 3433, netizen asing terobos pertahanan. Bab 9471 sampai dengan bab 9475. Ucapan tawana tersebut sengaja diucapkannya di depan kamera yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Sontak membuat pertahanan netizen Inggris dan Prancis meruntuhkan. Di antara mereka, yang paling rentan adalah netizen Inggris. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan pertama kalinya British Museum dikritik baru-baru ini. Sebelumnya, sejumlah warga Mesir mendatangi British Museum untuk menyiarkan siaran langsung sambil menunjuk ke arah mumi dan peti jenazah mereka yang ada di dalam. Seraya mengatakan bahwa peti jenazah dan jasad leluhur mereka telah dirampas oleh Inggris dan dijual tiketnya untuk dipamerkan. Hal ini pun membuat netizen Inggris sangat tertekan saat itu. Tetapi untungnya orang-orang Mesir tersebut tidak begitu populer di internet. Tapi Tawana berbeda. Kakak perempuannya ini sudah menjadi yang terpopuler di dunia hiburan, dan dia telah membuat berita besar dalam 2 hari terakhir. Tidak salah jika dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling banyak ditonton di dunia saat ini. Dengan pengaruhnya, sungguh tidak disangka dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Hal terpentingnya adalah bahkan agen Tawana tidak menduga hal ini. Saat itu, dia hanya punya satu pikiran. Kakak, kamu benar-benar gila. Kenapa kamu tidak pergi ke Inggris lagi? Kenapa kamu tidak menghasilkan uang di Inggris lagi? Jadi, dia membalikkan badannya ke kamera dan mengedipkan mata ke arah Tawana dengan panik. Tawana melihatnya tetapi pura-pura tidak melihatnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran kecil agen itu? Bukankah ini hanya masalah sedikit uang? Jika bukan karena Tuan Ye, saya pasti sudah mati di Jepang. Tidak masalah apakah saya punya uang atau tidak. Audio milik Lagi Software pula, Channel. jumlah penduduk Inggris hanya puluhan juta orang. Jadi akan menjadi prestasi luar biasa jika seseorang memiliki 10 juta penggemar. Apa yang akan terjadi jika kita kehilangan 10 juta penggemar ini? Saya kekurangan 10 juta penggemar. Selain itu, Tawana sangat yakin bahwa di antara 10 juta penggemar Inggris, pasti ada setidaknya 5 juta yang dapat membedakan yang benar dari yang salah, bukan? Nenek moyang kita salah, dan mereka salah. Jika setengah dari rakyat dapat menyadari hal ini, bukankah itu terlalu banyak yang diminta dari negara yang terhormat ini? Kalau dihitung-hitung, hilangnya 5 juta penggemar itu hanya setetes air di lautan. Jadi, dia mengabaikan begitu saja berbagai ekspresi mikro agennya dan terus berbicara dengan penuh semangat. Saya pikir negara manapun harus menghadapi sejarah dengan serius dan jujur serta merenungkan sejarah.
Hanya dengan cara ini masyarakat dapat maju. Agen itu menutupi wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Siaran langsung Istana Musim Panas lama menimbulkan tanggapan internasional yang besar, yang membuat Inggris kehilangan muka untuk sementara waktu. Ye Chen sedang beristirahat di rumah lama keluarga Ye, dan dia melihat berbagai pemberitahuan push di ponselnya. Tanpa kecuali, mereka semua memiliki hubungan dengan Tawana. Warganet Inggris pun geram. Sebagian mengecam Tawana karena dianggap mencampur-adukkan antara benar dan salah. Sebagian lagi karena dianggap memalsukan sejarah. Namun ada pula yang mulai merenungkan dan mengkritik negaranya sendiri. Merasa bahwa masa-masa ketika nenek moyang mereka menjadi bandit di seluruh dunia memang sungguh memalukan. Kemudian, kedua kelompok itu mulai saling mengumpat, membuat netizen asing bingung. Namun sejujurnya, siaran langsung Tawana memungkinkan orang awam di dunia barat melihat Tiongkok yang lebih nyata. Media mereka selalu menyiramkan segala macam air kotor ke Tiongkok, dan beberapa bahkan sekejam negeri daun maple di Amerika Utara. Bahkan memperingatkan warga mereka bahwa keamanan publik Tiongkok sedang kacau. Perampokan terjadi di mana-mana, dan uang palsu merajalela. Jadi mereka sebaiknya tidak bepergian ke Tiongkok. Namun, setelah menonton siaran langsung Tawana, semua orang menemukan bahwa keamanan dan ketertiban publik di sini sangat baik. Tidak ada perampokan, tidak ada pencurian, dan bahkan tidak ada perkelahian. Hal yang paling menggelikan adalah klaim tentang uang palsu. Setelah menonton siaran langsung selama seharian, penonton tidak menemukan jejak uang sama sekali dalam siaran langsung itu. Orang-orang di sini menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saat naik mobil, saat membeli barang, saat membeli tiket atraksi, dan bahkan saat membeli sosis atau minuman di atraksi. Yang membuat mereka makin kesal adalah ketika Tawana berada di Istana Musim Panas lama. Dia ingin pergi ke toko untuk membeli sebotol kok. Tetapi ketika dia mengambil uang $100, pemiliknya dengan malu-malu mengatakan dia tidak bisa menukarkannya. Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Karena tidak ada perubahan. Mengapa tidak ada perubahan? Karena tidak ada yang menggunakan uang tunai. Sial. Pemiliknya juga sangat lugas dan langsung memberikan sebotol kepada Tawana setelahnya. Kebetulan di dekat situ ada seorang gadis kecil yang pergi ke toko sendirian untuk membeli jagung rebus di bawah pengawasan orang tuanya. Meskipun dia tidak memiliki telepon seluler, dia menggunakan jam tangan pintar anak di pergelangan tangannya untuk menyelesaikan pembayaran. Sekelompok netizen Maple Leaf Country juga meruntuhkan pembelaan dalam rentetan komentar itu. Pemerintah negara kita mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa uang palsu merajalela di Tiongkok. Saya ingin tahu, di negara yang tidak mengenal uang asli, bagaimana uang palsu bisa merajalela? Seketika, banyak orang bersuara, Anda seharusnya menganggap peringatan mereka tentang Tiongkok sebagai pengingat yang bersahabat bagi rakyat mereka untuk bertahan hidup di negara mereka sendiri dan di negara tetangga Amerika. Sekarang,
Mereka harus menambahkan satu hal lagi. Berhati-hatilah terhadap kotoran manusia di mana-mana di negeri daun maple. Warganet di tanah air pun langsung ramai-ramai mengolok-olok diri mereka sendiri. Era apakah ini? Orang-orang masih saja memfitnah orang lain setiap hari. Dan kuncinya adalah mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah tersebut. Itu konyol. Saat Tawana mengakhiri siaran langsungnya dan kembali ke hotel dengan tubuh yang lelah, isi siaran langsungnya sudah hangat diperbincangkan di internet. Netizen dalam negeri tentu saja lebih antusias, tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka semua adalah pendukung Tawana. Dan mereka bahkan memuji dan berterima kasih kepada Tawana atas upayanya memulihkan reputasi China. Kembali ke ruangan, dia melihat dukungan luar biasa di internet dan merasa sangat bahagia. Fakta bahwa penggemar Tiongkok sangat mendukungnya juga membuktikan bahwa Ye Chen juga harus mendukung pendekatannya. Asalkan bisa membuat Ye Chen lebih menyukaiku, itu akan sepadan. Agen itu mengejar dan berkata dengan nada tertekan, "Tawana, lain kali jika hal seperti ini terjadi, bisakah Anda membicarakannya dengan saya terlebih dahulu? Serangan langsung Anda terhadap sejarah Inggris hari ini akan sangat memengaruhi perkembangan bisnis Anda di masa mendatang di Inggris. Jangan lupa bahwa kami masih memiliki tur di Inggris pada paruh pertama tahun ini." Tawana begitu gembira hingga ia berbalik dengan santai dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Paling buruk, kita bisa membatalkan semua pertunjukan di Inggris." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak, "Benar sekali, batalkan semuanya. Jangan satu pun, saya tidak akan memberikan penjelasan apapun. Saya akan menggunakan tindakan nyata untuk menunjukkan sikap saya." Agen itu kewalahan dan hendak membujuknya ketika Tawana tiba-tiba menerima pesan suara di teleponnya. Dia membukanya dan mendapati bahwa itu adalah pesan dari seorang penyanyi pria Inggris yang mempunyai hubungan baik dengannya. Penyanyi pria ini juga merupakan penyanyi penulis lagu yang sangat terkenal di Inggris dan bahkan di seluruh dunia. Meski popularitasnya tidak setinggi Tawana, namun dia tidak jauh lebih rendah. Pihak lain berkata dengan sangat serius dengan aksen Inggris Utara, "Tawana, sebagai teman lama, saya pikir komentar Anda tentang Inggris dalam siaran langsung tadi sangat tidak adil. Anda seharusnya tidak mengkritik Inggris seperti ini. Sungguh mengecewakan." Tawana terangsang oleh keinginannya untuk menang. Dia berkata sambil tersenyum, "Oh, benarkah? Sebagai warga negara Amerika Serikat, kita tidak pernah luput dari sejarah penindasan terhadap orang India. Setidaknya kita memberi orang India banyak tanah pribadi dan kebijakan istimewa. Kita tidak menggunakan kulit kepala orang India untuk pameran. Tidak apa-apa jika Anda mencuri beberapa peninggalan budaya dari Tiongkok dan tidak mengembalikannya. Tetapi Anda juga mencuri leluhur orang Mesir untuk dipamerkan. Anda masih berani mengatakan bahwa pernyataan saya tidak adil." Setelah mengirim pesan suara ini, dia langsung mengirim pesan suara lainnya. "Kita blokir saja.
Aku tidak mau berteman dengan orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bersambung.